Ya, Bareskrim tetapkan mantan dan Presiden ACT sebagai tersangka. Kasus dugaan penyelewengan dana oleh aksi cepat tanggap ini berlanjut. Bareskrim Polri kemudian menetapkan mantan dan Presiden ACT sebagai tersangka. Apa saja hasil gelar perkara dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan oleh ACT? Jerat hukum apa yang mengancam? Saya akan tanyakan langsung ke Kombes Pol Helvi Assegaf, Wadir Tipideksus Bareskrim Polri. Pak Helvi, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mas. Baik, ya Pak Baik, Mas. Helvi. Ya, baik, terima kasih Pak Helvi. Tadi sudah kita dengar juga beberapa pernyataan dari Anda dan juga pihak kepolisian terkait dengan hasil gelar perkara. Sampai kemudian menetapkan Presiden dan mantan Presiden ACT sebagai tersangka, apa saja Pak Helvi temuan dari penyidikan dan yang dipaparkan dalam gelar perkara ini? Tidak jelas. Apa ya? Halo Pak Helvi. Pak Helvi bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Helvi, halo, selamat malam. Baik, tampaknya belum tersambung, ada gangguan komunikasi bersama dengan Pak Helvi. Saya akan coba sapa kembali. Pak Helvi, selamat malam, bisa mendengar suara saya, Reinhard Sirait di studio. Baik, masih belum tersambung, kita masih menunggu tersambungnya saluran komunikasi dengan Pak Kombes Pol Helvi Assegaf. Saya coba sekali lagi. Pak Helvi, selamat malam, Pak. Oke, tampaknya belum tersambung. Kita akan berupaya untuk memperbaiki komunikasi dengan Pak Helvi Assegaf. Baik, kami akan coba untuk menghubungi kembali Kombes Pol Helvi Assegaf, Wadir Tipideksus Bareskrim Polri untuk membahas mengenai hasil gelar perkara terkait dengan dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Pak Helvi, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, baik. Terima kasih Pak Helvi. Akhirnya tersambung komunikasinya dengan baik. Jadi dalam gelar perkara, Bareskrim sudah menetapkan tersangka ex pimpinan atau Presiden ACT dan juga Presiden ACT saat ini. Temuan-temuan apa yang ada atau dihasilkan dari penyidikan yang kemudian diungkap dalam gelar perkara, Pak Helvi? Baik, terima kasih, Mas. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini, tadi jam 15.50 kita selesai melaksanakan gelar perkara terkait penetapan tersangka terhadap 4 orang pelapor yang sudah kita konstruksikan dalam pasal 372, 374, kemudian Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Yayasan, kemudian TPPU, dan dari hasil penyidikan perlu kami sampaikan bahwa secara singkat pihak Boeing telah memberikan dana sebesar 138 miliar kurang lebih kepada para ahli waris, 69 ahli waris kecelakaan Lion Air JT 0610 yang terjadi di Kerawang, Jawa Barat pada tahun 2018. Kemudian dari dana itu atas permohonan ahli waris pada Boeing melalui ACT, kemudian dana dikirimkan kepada ACT kurang lebih 138 miliar tadi, dan dana itu adalah dana BCIF atau Boeing Community Investment Fund yang diperuntukkan adalah ahli waris, namun sasarannya adalah untuk proyek, program maupun komunitas sosial, tidak diperuntukkan untuk individu atau pribadi. Namun demikian, faktanya di hasil penyidikan, pihak ACT telah mendistribusikan anggaran tersebut atau dana tersebut sebanyak 103 miliar kurang lebih untuk 93 kegiatan yang sudah sesuai peruntukannya. Namun 34 miliar lainnya itu digunakan untuk kepentingan di luar program, yaitu diantara adalah untuk pembelian armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian untuk pembelian Bigfoot bus kurang lebih 2,8 miliar,
Kemudian untuk pembangunan pesantren di Tasikmalaya 8,7, untuk dana talangan kepada Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar, kemudian dana talangan CP Cun 3 miliar, dana talangan kepada PT MBGS kurang lebih 7,8 miliar. Oke. Sehingga total yang tidak sesuai peruntukannya sekitar 34,5 miliar. Kemudian di antara itu juga digunakan untuk pembayaran gaji para pengurus yang range-nya sekitar 50 juta sampai dengan 450 juta yang diterima oleh pengurus tersebut. Oke, baik. Pak Helvi, pasal TPPU yang disangkakan, apakah ini karena pengelolaan dana Boeing sajakah atau ada pada unsur-unsur pengelolaan dana yang lain, penghimpunan dana yang lain yang dilakukan oleh ACT? Untuk sementara kita sedang mendalami atau menyidik perkara yang dananya diterima dari pihak Boeing yang dimasukkan ke beberapa afiliasi atau PT-PT afiliasi dari ACT yang dibentuk oleh ACT. Oke, dan itu jumlahnya mencapai 34,5 miliar yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tadi sudah Anda sampaikan. Artinya pada kasus yang lain, model penggelapan yang lain, ini terbuka lagi bahwa ini bisa dilanjutkan ke tingkat berikutnya atau penyidikan, Pak Helvi, tidak hanya soal pengelolaan dana Boeing saja? Ya, kita sedang akan melakukan pendalaman, jadi rekomendasi pilar tadi tindak lanjutnya adalah kita menggandeng kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit pada yayasan tersebut. Kemudian kita juga menggandeng PPATK untuk tracing aset-aset yang dibeli dengan dugaan anggaran atau dana dari antaranya 34,5 miliar tersebut. Oke. Dan nantinya akan berkembang ke aset-aset yang lain yang terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Oke, termasuk soal aliran dana yang mengalir ke luar negeri yang juga diduga ini sudah diendus sejak lama ke Turki dan ke beberapa negara lain yang kemudian juga diduga ini berkaitan dengan terorisme, Pak. Kita baru akan melakukan pendalaman hal tersebut. Oke, jadi pasalnya yang saat ini sudah sesuai dengan gelar perkara, ini pasal 372, 374, dan juga ini soal UU ITE dan juga TPPU ya, Pak Helvi. Ancaman hukumannya ini seperti apa? Untuk 372 ancamannya 4 tahun, kemudian untuk TPPU maksimal 20 tahun, terutama di pasal 3 dan pasal 4-nya. Oke. Jadi kalau kemudian bisa dibeberkan kepada masyarakat, barang bukti apa yang paling tidak menjadi barang bukti awal yang ditemukan oleh tim penyidik dalam menetapkan tersangka dua nama ini, Pak Helvi? Untuk sementara, barang bukti yang kita miliki yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan dana tersebut kepada pihak Boeing melalui ACT, kemudian protokol-protokol yang ditetapkan oleh pihak Boeing kepada ACT untuk diikuti sesuai dengan tujuan pendistribusian tersebut, serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan afiliasi-afiliasi atau vendor-vendor yang melaksanakan program tersebut. Untuk aset-aset yang terkait masih akan kita lakukan setelah penetapan tersangka tersebut kita lakukan hari ini. Oke, dan Pak Helvi, karena ini sudah masuk ke ranah hukum dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, ACT sendiri sudah dibekukan juga oleh Kemensos, ada pemerintah. Artinya ini juga berdampak terhadap eksistensi lembaga ACT dan semua yang bekerja di dalamnya. Ini bagaimana nasib lembaga ACT sekarang ini, Pak Helvi? Untuk sementara kita baru menetapkan tersangka 4 terlapor tersebut di atas. Oke. Masing-masing ini perannya bagaimana, Pak? Di dua nama yang kemudian menjadi mantan presiden, kemudian juga yang jadi presiden, dan juga dua nama yang lain. Ini seperti apa masing-masing peranan dalam gelar perkara yang atau dalam penyidikan yang dilakukan oleh tim atau dari kepolisian? Ya, jadi keempat tersangka tersebut secara bersama-sama pada saat tempus kejadian
yang bersangkutan sebagai ketua pengurus yayasan maupun ketua pembina yayasan serta anggota pembina. Dan mereka memutuskan untuk membuat rencana RAB, rencana anggaran biaya yang digunakan untuk sesuai program maupun keputusan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya tadi. Untuk pembelian kendaraan, untuk pembayaran gaji para pengurus, dan sebagainya. Oke, baik Pak Helvi, terakhir, jadi setelah penetapan tersangka ini, apalagi kemudian proses yang akan berlangsung di kepolisian berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana ini dan juga mengembangkan kemudian ke kasus-kasus yang lain? Ya, kita akan tindak lanjuti dengan apa yang kami sampaikan tadi, yaitu kita bekerja sama dengan PPATK untuk tracing aset dari penggunaan dana tersebut. Kemudian kita kerjasama dengan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit laporan keuangan Yayasan ACT, dan kita juga melacak serta melakukan penyitaan atas aset-aset yang telah dibeli dengan anggaran atau dana tersebut. Oke, baik. Kita akan tunggu proses berikutnya. Pak Helvi, terima kasih banyak. Kombes Pol Helvi Assegaf, Wadir Tipedeksus Bareskrim Polri sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Pak Helvi. Terima kasih, Mas.